Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Jemaat BCS yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Dikatakan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pernah mendengar kalimat seperti ini. Oh, tenang saja, semua akan baik-baik saja kok. Kalimat ini pasti sering kita dengar, bahkan juga sering kita ucapkan sendiri. Tapi pertanyaannya saudara sekalian, bagaimana kalau ternyata situasi tidak kian membaik? Bagaimana kalau kita sakit tapi tidak menjadi sembuh? Bagaimana kita sudah berusaha tetapi tetap jatuh? Dan bagaimana ketika kita sudah berdoa dengan tekun, tetapi doa kita belum dijawab? Nah, saudara sekalian, seringkali kita mulai goyah. Karena apa yang kita pegang bukanlah pengharapan, tapi seringkali yang kita pegang adalah optimisme. Nah, apa bedanya saudara sekalian optimisme dengan harapan? Optimisme adalah harapan yang bergantung kepada keadaan. Selama kondisinya mendukung, kita bisa berpikir positif, kita bisa bersemangat. Tapi saat kondisi memburuk, kita mulai kehilangan kekuatan. Oleh karena itu, Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara sekalian, ini bukan motivasi kosong, tapi ini adalah hidup yang berakar kepada Kristus, bukan berakar kepada keadaan. Saudara sekalian, kunci dari ayat ini adalah pengharapan, tapi bukan pengharapan pada keadaan yang berubah, melainkan pengharapan yang berpusat pada Kristus. Saudara sekalian, Kristus datang ke dalam dunia, Ia mati dan Ia bangkit untuk kita, dan Ia menjanjikan kedatangannya kembali. Dan kita tahu akhir cerita, akhir kisah ini, yaitu kemenangan, bukan keputusasaan. Itu sebabnya kita bisa bersukacita, karena harapan kita bukan tentang semoga itu terjadi, tetapi itu adalah sebuah kepastian itu akan terjadi. Nah, saudara sekalian, saat penderitaan datang, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita, karena Kristus hidup. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bersabar, karena Tuhan sedang membentuk kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa, karena Tuhan hadir dan mendengar. Nah, saudara sekalian, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya hanya optimis? Atau saya benar-benar memiliki pengharapan dalam Kristus? Apakah saya sudah sabar dalam penderitaan? Atau justru saya sedang lari daripadanya? Apakah saya masih terus berdoa? Atau saya sudah menyerah? Nah, saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita 4 untuk hidup dalam pengharapan. Yang pertama adalah berharap pada Yesus. Yang kedua, bersabar dalam penderitaan. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Dan ada satu lagi, yaitu berkomunitas dalam tubuh Kristus. Karena kita tidak bisa berjalan sendirian, saudara sekalian. Ketika Kristus hadir bersama dengan kita, Ia berjalan bersama dengan kita. Dan harapan kita kepadanya tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami yang sejati. Saat keadaan sulit, ajarlah kami untuk tetap bersukacita, bersabar, dan terus berdoa. Tolong kami Tuhan untuk tidak bersandar pada optimisme yang kosong, tapi pada janji-Mu yang hidup. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.